Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali diskusi kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya di dalam silabus kita hari ini seharusnya harus selesai, tapi mungkin kuisnya diundur tanggal 22, jadi akan mundur, tapi tidak apa-apa. Di dalam presensi saya di SIMA sudah cukup pertemuan sebenarnya, tapi di e-learning bisa sampai 16, bisa sampai 15 pertemuan, tidak masalah. Tetapi ini mungkin materi-materi tambahan saja. Sebenarnya hari ini bisa saya sampaikan 2 materi kalau saya sempat waktunya. Oke, mungkin untuk materi pertama ini adalah terkait dengan multikulturalisme. Ya, kalau dilihat dari bahasanya mungkin atau terminologi dari bahasa bisa dikatakan multikultural, tapi banyak budaya. Artinya pemahaman kita tentang sebuah perbedaan suku, budaya, ras dan agama. Nah, ini perlu saya sampaikan karena mungkin momen ini juga sangat di tahun-tahun politik hari ini kita juga banyak belajar terkait dengan perbedaan yang mana harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan berpolitik sebagai warga negara yang mungkin bisa juga beda pilihan, beda capresnya, beda calegnya, itu kalau persoalan politik. Tetapi yang paling penting adalah kita dilahirkan dan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sering saya sampaikan di awal, mungkin kita dalam konteks masyarakat yang pluralistik, majemuk kalau bahasanya zaman Orde Baru. Kalau sekarang mungkin multikultural, artinya mungkin dari berbagai macam suku budaya. Ya, kalau dilihat dari suku budaya di negara kita mungkin sangat banyak sekali. Kita mungkin kalau hari ini ada adik atau mahasiswa PAI yang tinggal di Mojokerto, mungkin budayanya sukunya suku Jawa, mungkin paling jauh paling suku Madura itu paling ada. Tetapi itu kalau dilihat dari suku, kita telisik kembali bahwa dalam kehidupan kita, misalnya di Kabupaten Mojokerto aja, itu mungkin setiap desa juga punya adat, punya kebiasaan yang bisa juga berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Tetapi kalau konteks suku mungkin bisa juga sama Jawa. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa Indonesia ini penuh dengan suku budaya, sehingga suku budayanya itu bisa membawakan karakter bagi masyarakatnya. Kalau kita bicara pemerintahan, ada namanya ekologinya. Ekologi pemerintahan, ekologi. Nah, ini yang menjadikan pemikiran di dalam mata kuliah ini harus disampaikan kepada mahasiswa bahwa kita harus sadar bahwa kita hidup di negeri ini penuh dengan perbedaan. Tapi bagaimana memanage perbedaan itu menjadi sebuah nilai-nilai kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Inilah yang menjadikan Indonesia kuat, Indonesia bisa berdiri sampai hari ini karena kita hidup dalam perbedaan. Tetapi terkadang perbedaan itu menimbulkan gesekan, menimbulkan ketimpangan, menimbulkan kesenjangan, sehingga muncullah disintegrasi, muncullah pertikaian, muncullah konflik di antara sesama, atau bisa juga perbedaan suku dan ras. Maka bisa dipahami bahwa multikultural itu adalah suatu pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, suatu penghormatan dan keinginan tentang budaya etnis yang lain. Seperti contoh realitas keagamaan, pluralisme, multikulturalisme terdapat di dalam masyarakat. Agama mungkin bisa juga berbeda.
Mungkin kalau adik-adik ini semua agamanya Islam, alirannya apa rek? NU dan Muhammadiyah kan ngono ya. Ada yang LDI, ada bisa juga yang lain. Di NU pun bisa juga ada NU garis lurus, ada apa, mungkin bisa juga. Nah, itulah manusia. Jadi kecenderungan memunculkan budaya-budaya baru. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, itu bisa juga dipengaruhi oleh basic lingkungan dan sebagainya. Andai kata adik-adik ini dilahirkan di bumi Madura, mungkin bisa juga ya kulturnya, budayanya, bahasanya bisa seperti itu. Atau mungkin adik-adik ini dilahirkan di Iran misalnya, mungkin adik-adik bahasanya bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Anda dilahirkan di Australia, mungkin Anda bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kalau memang persoalan hari ini, Bapak saya ini dilahirkan di bumi Jawa, tetapi gak pakai bisa bahasa Jawa Pak, ya bisa, tetapi mungkin bahasa Jawanya yang umum, campuran, kasar dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi atau realitas di masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi budaya kita yang mungkin hari ini ada adik kebetulan misalnya suku Jawa mungkin sangat kaya dengan bahasa dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan kehidupan masyarakatnya. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang multikulturalisme. Ada dua jenis atau ada jenis-jenis multikulturalisme, yaitu yang pertama multikulturalisme isolasionis. Ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi hanya minimal satu sama yang lainnya. Jadi mereka menyadari bahwa kita itu hidup barangkali punya keluarga, punya tetangga, itu yang barangkali bisa juga pendatang, bisa juga suaminya bisa juga dari luar daerah atau suku yang berbeda. Apalagi sekarang dengan adanya globalisasi dan sebagainya, itu sangat memungkinkan seseorang itu bisa berakulturasi antara budaya satu dengan budaya lain. Ya mungkin ya karena globalisasi kita bisa bertemu tanpa harus bertemu tatap muka, bisa dengan cara teknologi, dengan medsos, sehingga kita bisa juga berkomunikasi, bisa juga saling berkolaborasi, entah itu kegiatan pendidikan, agama, olahraga, atau mungkin yang lainnya, sehingga kita itu bisa berinteraksi atau bisa juga berasimilasi kalau dalam ilmu sosial. Kemudian ada juga multikulturalisme akomodatif. Artinya di sini masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur masyarakat yang minoritas. Artinya akomodatif itu menerima perubahan-perubahan budaya. Mungkin ada adik secara tidak sadar melakukan itu. Misalnya cara tata busana, mungkin yang Anda kenakan hari ini, model baju atau fashion yang Anda gunakan ini, itu sebenarnya bukan budaya Anda, budaya adik-adik yang dikatakan Jawa. Apakah budaya Jawa itu seperti ini pakaiannya? Apakah ini sudah mencerminkan bahwa adik-adik sudah menggunakan identitas baju atau busana suku Jawa? Bisa juga adik-adik memadukan antara budaya setempat dengan budaya dari luar. Itu yang namanya akomodatif. Ya, mungkin hari ini kalau misalnya ditetapkan atau dipatenkan, Jawa kudu pakaian Jawa misalnya. Sampeyan gelem saiki gawe sewenge kemben. Ya sih do masuk angin kan ngono ya. Tetapi bisa juga hari ini dimodifikasi, diupdate
Anda lihat tampilan-tampilan di YouTube apa jenenge itu sekarang kan sinden menyanyikan tidak hanya lagu Jawa tetapi lagu-lagu umum yang dijawakan. Nah, begitu juga dengan bajunya, batik dan sebagainya sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan zamannya. Sehingga identitas Jawanya juga tidak hilang, tetapi tidak begitu klasik, tidak begitu, artinya bisa menyesuaikan dengan situasi hari ini. Nah, Anda lihat di YouTube itu kan banyak sinden-sinden yang menggunakan baju-baju tradisional Jawa, tetapi sudah dimodifikasi secara modern. Nah, ini termasuk multikulturalis atau itu terkait dengan busana. Bisa juga yang lain, atau bisa juga masuknya ajaran-ajaran agama di daerah kita. Mungkin ajaran agama yang ada di Arab sama di Jawa bisa juga koyok-koyoknya berbeda, tapi substansinya juga sama. Syariatnya bisa juga sama. Apa yang nggak bisa berubah misalnya? Nah, masa wong Jawa ndongone nggih basa Arab. Nah, artinya bahasa Arab itu kan bukan budaya bahasa daerah kita, tetapi dari daerah Arab. Tapi kalau kita kaitannya dengan agama, dengan Tuhan, apakah nggak boleh kita berdoa dengan bahasa Jawa? Sebenarnya boleh, tetapi mungkin keyakinan orang atau paling tidak menjadikan orang itu mantap, yakin ketika doa itu menggunakan bahasa Arab. Atau mungkin yang nggak bisa dirubah misalnya rukun sholat misalnya, gak oleh tak tiga bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, walaupun yang ngomong hakikat boleh, tetapi yang ngomong syariat, yo, Pak, jenenge tatanan syariat sholat Kanjeng Nabi, ya kayak uniku Pak. Ya kita harus mengikuti sunnah Rasul Pak. Apa ndak iso rek sholat Jawa, sholat itu isinya kan doa, diganti bahasa Jawa kabeh atau bahasa Indonesia kabeh. Bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau bagi warga negara yang barangkali terbatas pengetahuannya tentang itu, bisa juga dia menggunakan bahasa Jawa, bahasa yang mungkin dia mengerti. Atau mungkin Anda ganti semua. Untuk bakso masak itu boleh itu. Berarti nek doa atau niat sholat menggunakan bahasa kita yang intinya sama, misalnya Allah Maha Besar, mungkin seterusnya. Nah itu kalau ini namanya di tatanan kehidupan kita bisa juga ini berakulturasi, berasimilasi, bisa dicampur-campur ya. Bahkan di kehidupan negara kita, khususnya di konstitusi kita, undang-undang kita banyak mengadopsi, banyak mengakomodasi dari ajaran agama kita. Misal konsep rakyat, musyawarah, ini kan sebenarnya konsep-konsep dasar dengan hikmah, itu kan, tapi kalau bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Inilah yang menjadi pemikiran kita atau yang menjadikan kehidupan kita di realitas kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita itu terjadi. Jadi mungkin ketika konsep Pancasila, Undang-Undang Dasar kita menggunakan budaya-budaya luar bisa juga. Atau mungkin kalau dalam kehidupan politik, bahwa budaya asli bangsa kita adalah musyawarah mufakat, gotong royong. Tapi kenapa hari ini masyarakat atau negara menggunakan istilah demokrasi misalnya? Demokrasi itu kan bukan budaya dari negara kita, tetapi demokrasi itu sudah dianggap sebagai suatu konsep tatanan kehidupan bernegara, berpolitik, dalam proses politik di sebuah negara. Padahal negara kita aslinya adalah
musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Makanya kalau kita lihat sejarah kerajaan maupun sistem pemerintahan di Indonesia, itu rekrutmen, pergantian pemimpin, pergantian itu tidak menggunakan model-model pilihan, ya, tetapi ada musyawarah mufakat. Jadi masyarakat yang menjadi pemimpin itu terseleksi secara alam. Mereka yang memang siapa yang benar-benar layak untuk menduduki sebuah jabatan di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara itu secara alami terbentuk. Kalau hari ini kan bisa diciptakan demokrasi itu, siapapun boleh, saya juga seperti itu, untuk menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin di masyarakat, baik itu menjadi kepala pemerintahan atau itu bisa juga diciptakan. Ya, jadi kalau ngomong multikulturalisme akomodatif bisa juga mengadopsi berbagai macam konsep pemikiran tentang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kemudian selanjutnya multikulturalisme otonomis, artinya masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha untuk mewujudkan kesetaraan, equality, dengan budaya dominan yang menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik secara kolektif bisa diterima. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, demokrasi itu. Jadi demokrasi itu dianggap universal, equality. Dianggap bahwa ini juga sebenarnya bisa saja diterapkan di dalam konsep musyawarah mufakat. Tetapi ketika ngomong demokrasi itu paling yang penting adalah suara terbanyak. Padahal kalau kita bicara musyawarah mufakat, ketika tidak menemui kemufakatan maka harus ada voting, harus ada pemilihan. Jadi pemilihan voting itu adalah jalan terakhir untuk mencapai sebuah kemufakatan. Kenapa harus memilih kalau memang ada sebuah kriteria, sebuah kesepakatan yang memang benar-benar sesuai dengan kapasitas, kemampuan di dalam sebuah masyarakat atau sebuah organisasi atau sebuah negara yang bisa dijalankan. Dan yang ini kan dipaksakan kayak jadi orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi di dalam masyarakat, tapi karena dia punya kesempatan, punya modal dan sebagainya, akhirnya berusaha untuk mempas-pasnya, artinya menyesuaikan dengan. Jadi orang yang tidak kenal menjadi kenal, diperkenalkan. Buktinya apa? Dipasang foto-foto di mana-mana, ya, di media sosial, di pohon-pohon, di tiang-tiang, di tempat-tempat umum untuk memperkenalkan. Tetapi kalau proses musyawarah itu mereka sudah paham, tidak hanya kenal, tetapi tahu siapa dan mereka karakter seperti apa dan tahu sebenarnya. Tetapi di dalam otonomis ini, equality kesetaraan ini dianggap bahwa hal-hal yang seperti itu diharapkan bisa diterima oleh semua suku atau golongan. Kemudian ada juga multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur tidak terlalu fokus atau tidak concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif destinatif mereka. Artinya menciptakan budaya baru, update. Jadi mengkompilasi nek bahasa ilmu sosial ya akulturasi, percampuran. Ya sama halnya ketika adik menggunakan busana itu, Anda pakai celana, pakai hem, pakai hijab. Jadi sebenarnya ngomong bahasa busana syar'i, mosok yono sing syar'i ku misore pakai jin ngono. Ngomong syar'i bisa juga ya ngomong dress atau apa dan sebagainya.
itu standarnya. Tetapi kalau hari ini kan adik bisa mengkompilasi antara busana syar'i dan busana umum. Akhirnya bisa memadukan antara baju ini, kaos ini. Itu mungkin bisa sah-sah saja dan masyarakat bisa menerima. Ya. Nah ini namanya critical interaktif. Jadi budaya-budaya yang mungkin juga dianggap wajar ya saudara. Jadi masyarakat juga menerima, kalangan budayawan juga bisa menerima. Ya piye mana? Zaman ini, maksudnya seperti halnya tadi, kalau Anda saya tanya, Anda orang Jawa, kenapa tidak berbusana seperti orang Jawa? Ya orang Jawa ya kembenan ngono, serekan ngono rek ya. Tapi kalau hari ini misalnya adik-adik hari ini kuliah kok pakai sewek, pakai jari dan sebagainya, mungkin dia dianggap lucu atau bisa juga, kok gak jamah nih, bukan tempatnya. Bisa Anda mengatakan salah kostum ya. Ada yang mengatakan, saya pakai baju syar'i Pak, sampai ini kuliah tadibaan normalnya jawabannya. Jadi adik-adik mungkin barangkali yang pakaiannya pakai rok, pakai anu, paling teman-temanmu bilang, sampai ini kate kuliah, kok kate tadibaan kan? Situ enak, sampai ini arep kuliah, kok kate nang mall. Nah, itu kalau dari sisi, kalau dari tatanan kehidupan, adik-adik mungkin nanti coba. Anda belum mengalami ketika nanti adik-adik misalnya sudah nikah, kebetulan pasangan Anda bukan asli orang Jawa, misalnya ketemu wong Samarinda, Manado, atau orang Batak misalnya, atau bisa juga orang luar negeri. Itu mungkin akan memadukan kultur budaya yang mungkin juga tidak mudah. Seperti halnya di daerah saya itu ada tetangga saya yang nikah sama orang Prancis ya, wong desa padahal. Iki ngomong budaya Indonesia saja sudah mumet, apalagi luar negeri. Terus wongnya dipaksakan hidup dengan cara kehidupan orang Jawa. Ya agak mumet. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai beradaptasi, menyesuaikan diri dengan budaya keluarganya yang baru itu. Misalnya contoh hal-hal yang sepele, orang Prancis itu yang di daerah saya itu atau di kantor tetangga saya itu malah nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor, dia lebih bisa naik mobil daripada naik motor. Bayang nunggu besok cara modal ngono piye ya? Mosok kate nanti nang warung nang ini masjid apa bawa mobil. Iya nek apa? Iya nek dalane pas cor-coran ngono nek dalane ini piye. Nah, itu dari sisi belum lagi terkait kalau ngomong agama bisa juga malah macam-macam. Podo-podo Islam ini kadang mumet kok ya. Mungkin kebenaran jodohnya ya padha wong Jawa nek padha Mojokerto nek tapi pasanganmu Muhammadiyah sampean asli NU. Lah itu kadang yo omah ya gegeran. Mungkin nek wayahe syukuran beda rek. Oh nek wong Muhammadiyah itu nek syukuran ngono ya. Ya apa? Syukuran ini gak usah ngundang masyarakat, gak usah ngundang jamaah. Jadi membuat masakan atau ambungan atau berkatan itu gak usah ngundang warga, gak usah ngundang jamaah, tapi diantarkan ke rumah. Tapi nek itu kan gak gawe tumpengan, gak berkat titik, gak berkat 10, diundang mau tonggo-tonggo ini ngelumpuk, jongo bareng, pulang bawa. Nah itu kan ngomong ajaran budaya organisasi keagamaan aja sudah berbeda. Terus apakah seperti itu terus kita perdebatkan? Ya tidak. Mungkin bisa juga adik-adik bisa melihat efisiensi kalau hari ini.
Kalau masyarakat modern bisa melihat efisiensi. Wis timbang ribet-ribet, wis kok kon masak di kono tambah ribet, tambah rame, tambah opo, tambah rusuh mae wis ngene. Dipeseno catering sampe mampunya pesen berapa? 100, oke, pesen catering 100, nilainya berapa? 30.000, siap bayar. Malah disuruh antarkan siapa daftar namanya, wis toto omahe dhewe rek. Sekali ngono. Lho Pak kapan dulu nih? Ya wis iku mah. Ini dari mana? Oh iya ini Pak Sapura kaji. Kita saluran juga. Tetapi kalau NU juga mudah dikumpulkan warganya rek. Ngumpul wong 10, wong 100 berkumpul semua. Nah, dari pertemuan itu bisa juga terjadi sebuah komunikasi, konsolidasi, rasan-rasan dan sebagainya terjadi di sini. Sehingga terjadilah sebuah interaksi sosial di dalam jamaah. Kalau di lingkungan RT ya masyarakat warga negara RT itu. Kalau dalam konteks satu dusun ya bisa juga warga satu dusun itu berinteraksi sosial. Yang mungkin barangkali dia nggak tahu kabarnya hari ini seperti apa. Loh Jak, sampai kok tambah turu. Loh, sampai gak ngerti tahu wingi aku mari opnam, terus mari ngamar nang rumah sakit sabulan nih, sampai gak ngerti. Loh, ya gak ngerti Jak. Nah, itu ketemunya pas waktu kenduren rek ngono. Nah, konsep-konsep seperti itu komunikasi bisa terjalin pecahkan. Sehingga konsep ajaran agama seperti itu bisa menciptakan sebuah dinamika sosial di masyarakat. Sehingga konsep hari ini kenapa sampai orang Amerika mau belajar ke Indonesia, kok iso Indonesia itu rukun? Dia gerak ketemu kan? Gerak ketemu sehingga komunikasi itu bisa sumbatan-sumbatan informasi yang tidak benar itu bisa terpecahkan, terkomunikasikan di dalam sebuah forum itu. Beda halnya dengan ketika adik-adik misalnya di Malaysia ono majelis-majelis atau jamnya kundurenan ngene ada pertemuan paling konser musik ya. Nah, konser musik ya mungkin bisa juga seperti walimah seperti itu. Tetapi ya dalam bentuk apa? Nek yang ngomong kenduren masih ketemu gergedan apa benci mosok nek ketemu wali kenduren pecong-pecongan. Mau gemblawakmu nyengkring ya enggak. Ya mau enggak mau dipaksakan ya menahan diri semua. Ini bentuk akumulasi kehidupan di dalam masyarakat seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa Amerika itu sampai belajar ke Indonesia untuk merawat persatuan, perbedaan itu seperti apa. Ya sering adanya majelis-majelis, sering adanya perkumpulan-perkumpulan. Ketika itu berkumpul di masyarakat, saya kira masih berbeda, masih musuhan. Mosok nek ketemu kancane pecah-pecah. Itu sono liyane ya gak mungkin lah, ya sungkan. Walaupun mungkin terpaksa untuk ya mungkin ada yang mediasi, saling mengingatkan dan sebagainya, sehingga komunikasi itu bisa tersalurkan, tersampaikan, gosip itu bisa ternetralisir di dalam sebuah pertemuan itu, misalnya seperti itu. Nah ini yang sampai hari ini Badan Intelijen Amerika dan sebagainya itu belajar ke Indonesia, kok bisa Indonesia negara yang begitu kaya dengan suku budaya itu kok bisa tetap bersatu. Padahal disintegrasi, perpecahan, konflik itu karena perbedaan yang tidak bisa terselesaikan, sehingga saling menguatkan masing-masing, sehingga terjadilah sebuah konflik di dalam kelompok. Di Indonesia kok tidak? Yo tetap ada lah, tetapi kan nggak bisa diminus secara, sehingga konflik itu tidak bisa besar.
coro api nguket muruk titik diliri, ya mungkin ada yang ngiliri cek muruk tambah kobong gitu. Nek bahasane wong desa, bahasane Mojokerto ya wis gojlok-gojlokan kecek-kecek. Nek bahasane pendidikan bisa juga perhubungan, bisa juga seperti itu. Nah, ini yang dimaksud kritikal atau interaktif di perspektif multikultural. Jadi perbedaan pemahaman. Kemudian ada juga multikulturalis kosmopolitan. Jadi di dalam kelompok ini berusaha untuk menghapus batas-batas kultur yang sama, sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya. Tentu pada sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan interkultural sehingga mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Contohnya apa? Yo nek sampean dalam kelompok masyarakat kan ada perkumpulan, ada paguyuban, ada patembayan. Dalam kelompok masyarakat, kalau patembayan itu berarti kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal yang tidak apa ya mementingkan pokoknya. Seperti ini termasuk bisa teman-teman. Anda dipertemukan dengan perbedaan, mungkin rumahnya, mungkin basic pengetahuannya, suku-sukunya, tetapi dalam forum yang sama. Kalau biasa di masyarakat, di perumahan, di mes, atau di asrama misalnya, asrama Polri, asrama pegawai apa itu kan bukan asli penduduk yang lahir dari tempat itu, tetapi bisa hadir dari mana saja, tinggal di situ karena kepentingan dinas. Kalau ada adik mungkin kepentingan kuliah. Ada paguyuban, kalau paguyuban itu berdasarkan hobi. Nah, tetapi kalau kosmopolitan misalnya terjadi kayak perumahan, regensi, apa itu kan mereka sudah membuka diri. Nah ini misalnya menguatkan suku ini dewe-dewe, ya macam-macam orang. Ya itu akhirnya menciptakan perpaduan antara kelompok masyarakat yang tinggal di daerah itu, bahkan wong Madura, wong Batak, ketika hidup dalam suatu perumahan itu mau nggak mau menciptakan sebuah bentuk baru yang saling menguatkan. Bisa juga mengadopsi, oh nek gini budaya itu seperti ini, oh itu nek gini nggak cocok asalnya seperti itu. Ya apa nek dijadikan ada dipadu menjadi sebuah bentuk model kultur masyarakat yang sehingga terwujudnya sebuah kebersamaan yang barangkali didasari karena perbedaan. Ya ada yang bersahabat bahwa taman itu akan indah ketika bunganya macam-macam dan warnanya macam-macam. Dan bunganya putih, tok, merah, tok. Nah itu ada yang berprinsip seperti itu. Dari berbagai macam bentuk atau jenis multikulturalisme itu, kita membaca bagaimana sih multikulturalisme di Indonesia. Di masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Multikulturalisme terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosial, kultural maupun geografis yang beragam dan luas. Jadi menurut kondisi geografis, ya Indonesia ini terdiri dari berpulau-pulau kan. Ada berapa pulau di negeri kita ini? Hampir 17.000 apa pulau-pulau kecil. Kalau pulau-pulau besar ya wis ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, itu yang besar-besar. Tidak seperti negara Malaysia, negara itu kan satu pulau, satu benua. Nah kalau kita dilahirkan di berbagai macam dunia. Kalau hari ini ngomong Mojokerto, ya bener ya ini nggak berpulau satu wilayah gitu aja. Tetapi kalau ngomong Mojokerto aja sudah berbeda. Kultur masyarakatnya utara sungai, selatan sungai, beda-beda. Nek ngomong
Jawa seperti Clifford Gert membedakan ada masyarakat abangan, santri, priayi dan kalau di sini bisa juga seperti itu. Jadi kultur masyarakat orang Pacet, orang Bangsal, orang Soko, orang Dawa itu beda. Misalnya kalau di beragama, orang Pacet, Mojosari, Pacet, Mojosari, Bangsal, Utaraja dan sebagainya itu senangannya dari sisi bajunya sudah rodok modern. Makanya ulama sing daerah Mojosari, Bangsal itu mesti nggak jubah, nggak jas dan sebagainya. Nek wilayah Puri, Trowulan, Soko iki rada egaliter. Jadi tidak begitu menunjukkan identitas keagamaan. Cukup sarungan, kelambinan, kaosan biasa. Coba Anda lihat Yek Husain. Temen tumon Yek Husain gawe jubah. Tapi sampai nama Josari, Yai Dewi Api, Yai Aman, jubah, butuh coba sama ini ya. Nek delok Yai Trowulan, Yai Soko, Yai Puri. Karena pokoknya sarungan, kaosan kadang kelambinan badul lan ya. Di mana ambek daerah utara Sungai itu menurut perpaduan ulama di daerah Mojosari, Bangsal itu lebih dekat ke birokrasi, ke umarok. Jadi banyak para pejabat yang jadi kiai dan contohnya sopo ketua MUI itu mantan pejabat itu Pak Mahfud Said, mantan pejabat kiai dari DPR. Buktinya apa Mojosari? Menteri Agama juga pernah dari Mojosari. Nah, ya dari Pondok. Nah itu kalau mau wilayah Puri Soko ya rawon, Suni itu wong aneh, perejengan ya. Nah kalau di daerah Jawa Timur, ya kalau yang utara itu Blokosito. Orang Mojokerto, Jombang sejarahnya ini egaliter. Nek orang selatan, Jawa Timur Selatan rada-rada mistik. Klenik. Jadi masyarakat Pacitan, Magetan, itu ide-ide ambek segoro gitu, makanya ono Nyi Roro Kidul. Ya. Ono Nyi Roro paham kan ya. Sing ono Nyi Roro Kidul, makanya orang selatan Jawa, pantai selatan sana itu identik dengan mistik. Kalau orang Jombang, Diri sampai Mojokerto egaliter. Ya, egaliter itu tengah-tengah nek. Nek sing utara, Blokosito, wonge keras-keras, wonge panas. Di wong Solo, Jawa, ini Lamongan, Tuban, Gresik, itu wongnya ya rada kasar-kasar ngono. Surabaya wani, orangnya kasar-kasar tapi sopan. Kalau Jawa Timur sini egaliter, di Jombang, makanya egaliter itu bisa kemana saja. Contohnya ya kayak Gus Dur, kayak Cak Nun, itu kan termasuk tokoh-tokoh egaliter yang bisa masuk di budaya mana saja. Kalau ini oke, blok kasar oke, makanya bahasanya ya bahasa JTV ya. Ya bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia ya kasar ya lembut. Itu kalau kita bicara. Nah, kalau ngomong Indonesia ya mau macam-macam. Nene wong Batak, wong intonasi bahasanya, kosakatanya bisa juga keras, suaranya itu keras. Tapi sebenarnya kalau menurut orang Jawa, ketika ngomong banter-banteran dianggap aduh, dianggap celadong kan. Ini kalau kita bicara ini. Belum lagi terkait dengan hal-hal yang lain. Bisa. Kemudian multikulturalisme ini juga
eh, bertentangan dengan monokulturalisme atau asimilasi, telah menjadi norma dalam paradigma negara-negara dan bangsa atau nation state sejak awal 19. Monokulturalisme mendekati kesatuan budinya secara normatif. Istilah monokulturalisme ini dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas menuju pre-exciting homogen. Sementara itu, asimilasi ini timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan berbeda dengan mengurangi perbedaan sehingga tercipta sebuah budaya baru. Nah, ini yang namanya monokulturalisme. Makanya sekali lagi, kalau Anda menyebutkan dia orang mana? Ini awam aku Mojokerto di Jawa Timur di Indonesia gitu kan. Itu berarti mono. Tapi nek multikulturalisme, kamu orang mana? Saya Indonesia, saya Jawa Timur, saya Mojokerto, saya Kemelagi, nah misalnya, saya Mojojajar. Indonesia dulu, keragaman. Nek kok wale, amin. Kalau dilihat dari sejarahnya di berbagai negara, macam-macam. Apalagi budaya kita sebenarnya bagus, tapi karena ada imperialisme, ada kolonialisme, penjajahan, ini juga menjadi rancu juga. Apalagi sekarang, biar kan kolonialisme, imperialisme secara fisik ya, ada penjajahan. Nah, sekarang imperialisme, kolonialisme secara ideologi, pemikiran. Walaupun sampean gak teko Amerika, gak pernah tinggal di sana, tetapi gaya fashion coba arek-arek generasi sekarang. Bahasanya upin-ipin dek jadi gawe. Karena setiap hari nonton YouTube atau bisa juga nonton TV, sehingga bahasa anak kecil TK atau bisa masih usia 2 tahun 3 tahun menirukan logat-logatnya. Padahal nggak pernah sana, hanya melihat yang ada adik yang terpanggil BTS tahu sini ya, Koreaan, drakor apa ya, sehingga coba itu ada yang senang India, pakai gaya India, kalau sing ke Arapan, pakai celok, pakai nggak cadar ya ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan multikulturalisme.